pariwisata. Karena pertanian ini dari awal itu ya untuk menciptakan peluang usaha yang artinya bisa lahan rumah yang biarpun sepetak itu bisa dilakukan kayak ya itu bisa banget ya. Di rumah cuman ada 2x2 itu. Baik, Sobat Nakar, apa kabar semuanya di kesempatan ini? Kembali di acara podcast Vokasi Kompeten. Kali ini saya Rivi kembali hadir untuk mengajak Sematon yang ada di rumah berbicara masih seputar pelatihan di BP Lombok Timur. Nah, kemarin-kemarin kita bersama dengan para peserta pelatihan yang ada di BP Lombok Timur dan alumni. Nah, kali ini beda momennya di episode kali ini, yaitu bareng instruktur. Nah, di sini banyak kejuruan, tentunya pariwisata, terus ada PLTS dan pertanian. Nah, tentunya siapa dia instruktur pertanian yang kali ini bakal nemenin saya. Kita kenalan dulu dengan orangnya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apep Saipolo. Di sini saya bertugas di kejuruan pertanian sebagai instruktur. Nah, bisa dipanggil kalau nama kerennya Kang Apep ya? Nah, saya kalau di BPP Lombok Timur sama siswa-siswa biasanya dipanggil Akang. Akang, wah. Asal dari Sunda. Oh, Sunda, orang Sunda nih. Akrab dan familiar. Jauh-jauh dari Sunda ingin memberikan skill ya, pelatihan kepada para peserta kita dengan ilmu yang dimilikinya. Karena sebelumnya Kang Apep ini bertugas di Bandung ya, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung ya Kang Apep ya. Tentunya banyak pengalaman di luar negeri juga tentang pertanian ini. Nah, bisa diceritain Kang Apep seperti apa pertanian yang tentunya dilatih, apa kejuruannya mungkin yang ada di BP Lombok Timur, sehingga para teman nakar kita yang ada di rumah bisa memahami, oh hanya tahu pertanian cuman nanam doang atau gimana gitu kan, bisa dijelasin kepada teman kita di rumah. Oke, baik, terima kasih. Untuk kejuruan pertanian yang ada di BPP Lombok Timur ini baru seumur jagung ya. Mau masuk ke 2 tahun ini, kami mencoba beberapa sub kejuruan. Yang pertama adalah pembudidayaan sayuran hidroponik, yang kedua pembudidayaan tanaman buah, dan ketiga saya terapkan yang digital ini yang yang ketiga itu adalah smart farming, smart farming system ya, tentang irigasinya. Sementara 3 sub kejuruan itu yang di pertanian dibuka. Nah, saya harapkan karena ini hasil dari TNA juga, training need analysis, apa yang dibutuhkan secara umum di Lombok, khususnya di Lombok Timur itu ternyata pertanian begitu luar biasa. Ya, berarti pertanian kita sebenarnya tingkat keinginan masyarakat itu tinggi ya terhadap pertanian. Terlihat dari para peserta pelatihan sudah setahun berjalan nih Kang Apep, mulai dari tahun 2003 ya, 2003 sampai sekarang. Nah, kita melihat kalau kejuruan seperti yang banyak diminati saat ini kan hidroponik ini, Apep. Nah, apa yang mungkin bisa mendorong para peserta atau masyarakat kita di luar sana sehingga tertarik gitu ikut bergabung dengan kejuruan hidroponik ini? Karena mungkin pertanian yang kekinian ya, digandrungi oleh kaum milenial sama milenial, tidak terlalu kotor-kotoran dan bertemu dengan tanah, istilahnya efektif, tidak terlalu capek juga, mungkin bisa diterapkan di generasi sekarang. Jadi bisa mulai dari hal-hal yang mudah dulu, dari barang-barang bekas sampai yang misalnya untuk nanti dikomersilkan untuk di industri. Jadi mereka sangat antusias. Mungkin untuk hidroponik ini di Lombok Timur tidak terlalu banyak, cuman sedikit. Makanya ini peluang usaha untuk dikembangkan. Kedepannya kan ketahanan pangan sesuai dengan sekarang maka seiring dan sejalan gitu. Permintaan pasar masih terbuka lebar untuk di Lombok khusus umumnya ya. Iya, karena memang kalau kita lihat memang banyak hidroponik, cuman bagaimana memasarkan hasil produk pertanian mereka, itu menjadi kendala mungkin. Nah, namun kalau kita lihat sekarang dari tingkat keinginan masyarakat itu tinggi, ternyata lebih gampang loh ya menanam dengan media tanam yang beda sekarang. Yang dulu biasa nanam di lahan begitu, tapi lebih irit atau bagaimana nih Kang? Kalau kita lihat kalau dia memakai media tanam seperti hidroponik ini.
Kalau untuk hidroponik ini jelas ya, kalau untuk yang di lahan itu membutuhkan tempat atau space yang besar. Kalau untuk hidroponik ini bisa kecil skupnya, jadi tidak terlalu banyak yang digunakan. Makanya mungkin generasi-generasi yang ada di khususnya di Lombok Timur, umumnya di semua ya ada di NTB ini, mungkin ini kedepannya ya jadi peluang usaha ya. Memang untuk yang sayuran hidroponik ini khususnya di kita di Nusa Tenggara Barat ini masih tidak terlalu dikenal, makanya kita kenalkan dengan sayuran yang sehat ini. Oke, apa saja itu hidroponik itu di antara di dalam pelatihannya, apa-apa yang perlu disediain, apa-apa semacam apa gitu pelatihannya kalau? Nah ini teman-teman kalau dilihat programnya ya, ada 8 SKK ini yang harus ditempuh ya, mulai dari penyemaian, menyiapkan sarana prasarana, merawat sampai ke panen ya. Jadi 8 SKK ini yang harus ditempuh teman-teman pelatihan ini untuk mencapai dari skill kompetensinya ya, sama attitude plus knowledge-nya ya. Nah teman-teman nanti mulai dari penyemaian harus benar-benar apa sih yang dibutuhkan untuk tanaman ini. Nah ini nanti diajarkan teori maupun prakteknya. Nah berarti para peserta juga selesai pelatihan itu diuji kompetensinya ya, seperti kemarin sudah diuji kompetensinya di batch 1 ini. Nah artinya begini, ketika mereka sudah mendapatkan skill, tidak mungkin hanya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di swasta, jadi juga dilatih ke mandiri ya Kang? Betul, karena dari pertanian ini jarang ya yang langsung bekerja, beda dengan manufaktur atau pariwisata. Karena pertanian ini dari awal itu ya untuk menciptakan peluang usaha yang mandiri. Artinya bisa lahan rumah yang biarpun sepetak itu bisa dilakukan kayak ya itu kan bisa banget ya. Di rumah cuman ada 2x2 itu bisa menghasilkan sayuran. Jadi tidak hanya menyiapkan harus berapa hektar, berapa are gitu ya di lahan yang ada gitu. Betul. Meskipun aja sepetak seperti apa yang dikatakan 2x2, 3x4 tidak ada masalah karena tidak menghabiskan tempat juga kan. Ini lebih. Nah, saya tekankan ke teman-teman pelatihan itu ya, karena pertanian itu bukan ilmu yang harus dihafalkan, tapi ilmu yang harus dipraktekkan. Habis beres pelatihan itu awal dari usaha. Makanya mulailah dari hal-hal yang dari bahan-bahan yang tidak terlalu mahal, contohnya botol bekas atau bekas-bekas cat, minyak. Nah itu bisa dipakai untuk sementara yang bukan skala skupnya yang mahal, itu bisa dipakai. Makanya saya tekankan cari mulai dari sekarang, action, jangan langsung banyak istilahnya permasalahan hal-hal yang mudah dulu dikerjakan. Jadi tidak karena nunggu modal dulu nih baru beli paralon misalkan seperti itu ya. Betul. Beli pot dulu, nunggu ada modal dulu baru beli pot, padahal barang-barang bekas apa yang akan tadi katakan seperti botol aqua itu bisa juga menjadi media tanam untuk itu. Betul. Nah, jadi mudah sebenarnya, tinggal keinginan dan kemauan kita ya kan untuk mau ingin memulai karir atau usaha di bidang itu. Tinggal sekarang bagaimana kalian untuk menciptakan atau memiliki skill yang tentunya kalian miliki, misalkan ikut berlatih di BP Lombok Timur ini. Kita terbuka luas memberikan sebuah pelatihan kepada peserta semua di rumah. Nah, siapa tahu nanti berminat untuk ingin berkecimpung di dunia pertanian ini, ada instruktur yang siap akan memberikan pelatihan kepada semeton yang ada di rumah. Nah, mungkin yang terakhir nih Kang, ada harapan mungkin dan keinginan supaya lebih termotivasi lagi masyarakat kita di Lombok Timur itu terutama, kemudian di NTB khususnya, kemudian seluruh wilayah di Indonesia ini untuk ikut termotivasi bahwa lebih melek gitu terhadap pertanian ini. Ya, kalau saya pribadi khususnya untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini, ayo kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, dari hal-hal yang kecil nanti besar. Jangan berpikir di rumah hal dulu. Mulailah dari hal yang ada di rumah. Nanti bisa dikembangkan untuk
market atau pasarnya ke depan itu bisa menyesuaikan. Nanti kita bisa atau ke arah mana nih marketnya. Mulailah dari hal-hal yang bisa dikerjakan. Wah, ternyata hidroponik mahal ya. Tidak seperti itu ya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Tetap semangat, khususnya di yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk menjadi petani-petani yang modern dan selalu upgrade di skillnya. Nah, jadilah petani yang modern, petani yang milenial. Jangan sebutan milenial doang, Gen Z kayak apa namanya. Tapi jangan gengsi loh tentunya. Jadi awal modal dasarnya mau dulu berkeinginan untuk memulai karir di bidang itu. Jika ada skill, tentunya mulailah dari hal yang kecil, tidak perlu menunggu modal besar tentunya Kang ya. Paling tidak minimal seperti apa yang dikatakan tadi, apa yang mungkin bisa kita pergunakan untuk mengembangkan usaha itu, misalkan seperti media tanam yang barang-barang bekas, botol-botol plastik, itu juga kita fungsikan untuk itu. Nah, terima kasih atas waktunya Kang, udah menemani kita berbicara tentang pertanian sedikit. Karena tidak panjang lebar, nanti kita di episode berikutnya kita akan fokus dengan satu kejuruan yang lainnya. Ini masih seputar hidroponik, kita berbicara pertanian. Ada juga tanaman buah loh di sini. Ada juga smart farming, banyak lagi. Bisa kalian spill di Instagram, kalian bisa lihat-lihat ya untuk di media sosial yang ada. Tentunya apa saja pelatihan yang dibuka di BP Lombok Timur ini. Terima kasih atas waktunya Kang, dan terima kasih juga pada semua tenaga di rumah. Tetap stay dan pantengin terus media sosial di BP Lombok Timur. Saya Rivi dan Saya Apep, saya dulu. iya, pamit dari hadapan kalian. Salam kompeten.